adik-adik, hari ini Tante Rahel datang lagi nih nemenin kalian. Mau belajar materi pelajaran agama Kristen dan Katolik. Kira-kira hari ini Tante Rahel mau ceritain cerita apa ya? Nah, hari ini Tante Rahel mau cerita tentang kisah Yunus di perut ikan. Kalian penasaran kan Yunus di perut ikan? Apakah dia selamat di perut ikan? Nah, kalau kalian penasaran, silakan menyaksikan kisah Yunus di perut ikan dengan konsentrasi dan fokus ya. Selamat menyaksikan adik-adik. Yunus di perut ikan. Ada sebuah kota yang besar bernama kota Niniwe. Tetapi orang-orang yang tinggal di kota Niniwe sangat jahat. Lalu Tuhan Yesus bilang sama Yunus, "Yunus, kamu pergi dong ke kota Niniwe, bilang agar mereka berhenti berbuat jahat." Tetapi Yunus tidak mematuhi perintah Tuhan. Yunus malah lari dan menjauh dari Tuhan karena dia takut sama orang-orang Niniwe. Orang-orangnya jahat, dia takut akan dibunuh. Lalu Yunus menumpang di sebuah kapal layar menuju ke kota lain. Lalu tiba-tiba Tuhan mendatangkan badai besar sehingga kapal itu hampir hancur. Lalu teman-teman Yunus berkata, "Kamu sih Yunus tidak taat sama Tuhan Yesus. Gara-gara kamu kapal kita mau tenggelam nih." Lalu akhirnya mereka membuang Yunus ke laut. Hah? Tiba-tiba Yunus mau tenggelam. Lalu Tuhan menyelamatkan Yunus agar tidak tenggelam dengan cara Tuhan menyuruh ikan besar untuk menelan Yunus agar tidak mati. Yunus tahu bahwa dia masih hidup. Yunus berada di perut ikan selama 3 hari. Selama 3 hari di dalam perut ikan, Yunus berdoa agar Tuhan menyelamatkannya dari perut ikan. Lalu Tuhan mendengar doa Yunus. Tuhan menyelamatkan Yunus dari perut ikan, dan Tuhan menyuruh ikan besar itu untuk memuntahkan Yunus ke daratan. Nah, akhirnya Tuhan Yesus bilang, "Yunus, kamu harus pergi ke kota Niniwe. Kamu harus nurut sama Tuhan Yesus." Lalu Yunus bilang, "Iya deh Tuhan, aku mau nurut sama Tuhan Yesus. Aku mau pergi ke kota Niniwe." Akhirnya Yunus pun mau pergi ke kota Niniwe. Perjalanannya sekitar 3 hari ke sana. Yunus tidak takut lagi, sebab Yunus tahu bahwa Tuhan Yesus pasti melindunginya dari orang-orang jahat yang berada di Niniwe. Nah, sampai di Niniwe, Yunus bilang sama orang-orang di sana, "Hai orang-orang Niniwe, kalian harus berhenti berbuat jahat. Jangan berbuat jahat lagi ya, karena Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus itu mau kalian berbuat baik juga." Lalu semua orang di Niniwe yang dulunya jahat, sekarang berubah menjadi baik. Mereka jadi menyembah Tuhan Yesus dan mereka mau berbuat baik terus. Mereka mau bertobat dan rajin berdoa. Nah, orang-orang di Niniwe sekarang tidak berbuat jahat lagi loh. Jadi Tuhan Yesus makin sayang deh. Tuhan Yesus tidak menghukum mereka karena Tuhan Yesus sangat menyayangi orang-orang di Niniwe. Adik-adik, ada ayat hafalan nih. Dari 2 Petrus 3 ayat 9. Ia sabar terhadap kamu. Sekali lagi, 2 Petrus 3 ayat 9. Ia sabar terhadap kamu.
Dihafalkan ya adik-adik. Nah, itu dia kisahnya adik-adik. Gimana? Seru kan cerita Yunus di perut ikan? Adik-adik, sebelum Tante Rahel tutup, jangan lupa ya untuk menghafalkan ayat hafalannya. Oh iya, Tante Rahel punya lagu baru nih. Lagunya judulnya Yunus di perut ikan. Lagunya seperti ini. Yunus di perut ikan, pam pam pam. Yunus di perut ikan, pam pam pam. Karena Tuhan mengasihinya, maka Yunus dimuntahkan, pam pam pam. Cuap cuap, pam pam pam. Cuap cuap. Sekali lagi ya. Yunus di perut ikan, pam pam pam. Yunus di perut ikan, pam pam pam. Karena Tuhan mengasihinya, maka Yunus dimuntahkan, pam pam pam. Cuap cuap, pam pam pam. Cuap cuap.